Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Kuncoro. Waalaikumsalam. Masya Allah. Izin saya menyapa sahabat Mida dulu Ustaz ya. Siap. Siap. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Rizky Haicul Haq dalam konten podcast Sahabat Mida di awal tahun 2025 yang pastinya kita akan berikhtiar untuk memberikan inovasi-inovasi terbaru dan materi-materi yang harapannya ini bisa menjadi asupan edukasi keislaman yang bisa dirasakan manfaatnya untuk seluruh sahabat Mida dimanapun Anda berada. Pastinya tadi seperti saya bilang tadi, di awal tahun 2025 ini penampilan kita agak sedikit berbeda nih. Di awal tahun 2025 pada sesi di mana kami sedang melaksanakan kunjungan safari dakwah ke NTT, yang tepatnya ini berada di Pesantren Alam Tahfizul Quran Kolong NTT, Desa Siru saja ya. Desa Siru, Kecamatan Lembor, provinsinya Manggarai Barat saja ya. Provinsi Manggarai. Kabupaten Manggarai Barat. Oh, kabupatennya Manggarai Barat, provinsinya NTT. Dan alhamdulillah, insya Allah di edisi ini kita akan menghadirkan dai-dai yang langsung di tempatnya. Mereka sedang berjuang sebagai pejuang NTT, dan alhamdulillah sudah hadir di depan kita Ustadz Kuncoro. Assalamualaikum Ustadz ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Maka dari itu saya terus mengajak sahabat Mida, jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan bismillah kita kembali mengawali langkah di tahun 2025 ini dalam konten podcast Sahabat Mida dengan narasumber-narasumber yang pastinya lebih mengedukasi dan lebih menghadirkan inspirasi buat kita semua. Insya Allah Ta'ala. Sudah hadir di depan kita, tadi sudah saya sebut namanya Ustadz Kuncoro. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. 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 Masya Allah, perjalanan kemarin dari Jakarta jam 12 siang sampai sini jam 5 ya waktu Indonesia. Jam 3. Jam 3 waktu Indonesia Tengah. Ya, waktu Indonesia Tengah. Kita sekarang sedang berada di waktu Indonesia Tengah. Masya Allah. Sebelum itu kita kenalan dulu deh Ya, untuk narasumber kita hari ini dan beberapa narasumber lainnya yang sudah kami siapkan khusus pada edisi Safari Dakwah NTT ini. Fadol Ustaz, kenalan dulu. Suaranya agak keras Ustaz. Oh, siap. Karena suasana kita sedang hujan. Jadi harus biarin kita agak natural. Lebih natural. Lebih natural. Ustaz, boleh kenalan sedikit atas nama, asal daerah, dan sekarang aktif di mana NTT-nya? Itu dulu mungkin Ustaz ya. Fadol Ustaz, kenalan dulu Ustaz ke sahabat Mida. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi sahabat Mida. Kenalkan, nama saya Kuncoro Ahmad. Asli Jawa, cuma tinggal di Sumatera Ustaz. Oh. Karena dulu ikut nenek waktu transmigran itu, jadi orang tua ikut ke Sumatera semuanya. Makanya kalau sebutan sekarang itu kayak Puja Kusuma katanya. Putra Jawa, kelahiran Sumatera. Oh, Puja Kusuma. Putra Jawa, kelahiran Sumatera. Kelahiran Sumatera, Masya Allah, menarik ya. Apa dakwah di NTT? Dakwah di NTT. Waduh, Puja Kusuma NTT. Dari barat ke timur lagi. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Ana sekarang ditempatkan di NTT Sat, di Flores. Oh, Flores. Flores itu nama pulau. Nama pulau. Provinsinya NTT. Oke. Di Flores sendiri itu terdiri dari beberapa kabupaten. Lokasi penempatan saya dulu sebelumnya di Manggarai Timur, Sat. Oke. Manggarai ini ada terbelah menjadi 3, ada Manggarai Timur, Manggarai Tengah, sama Manggarai Barat. Oh, Timur, Tengah, Barat ya? Timur, Tengah, Barat. Dan kita yang sekarang kita berada ini di Timur. Manggarai Barat. Oh, sorry, maaf, Barat ya. Oke. Gitu. Sekarang lokasi Ana di Manggarai Barat. Tepatnya di Desa Wejare, di Dusun Lalang. Dusun Lalang. Berarti masih satu kabupaten ya sama ini? Masih satu kabupaten. Itu kurang lebih jaraknya kalau dari lokasi kita itu sekitar 3 jaman, Sat. 3 jaman. 3 jaman itu pun ditempuh dengan sepeda motor. Kalau kepakai mobil itu
nggak semua mobil itu bisa masuk Ustaz. Mungkin yang mobil yang 4WD, yang ada dua, mobil truk dan lain sebagainya, belum mobil besar sih. Iya. Tapi Karena kalau mobil biasa nggak memungkinkan untuk ke lokasi ya. Karena saking sulitnya Masya akses ke sana, Allah. Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Terlebih demikian Ustaz. Iya. Masya Allah. Nanti kita kenalan lebih dalam tentang perjuangan dakwahnya nih. Siap. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Siap. Kuncoro Ahmad Aminuddin. Kusama. Aminuddin. Aminuddin ya. Beliau Masya Allah dari Sumatera, sekarang berkhidmat di NTT. Jadi bagian dari pejuang NTT. Masya Allah, tabarakallah. Baik, mungkin sebelum kita diskusi lebih dalam kepada Ustadz Kuncoro ini, kita sedang berada di salah satu pondok pesantren, ya Ustadz ya, yang mana kisahnya ini juga cukup luar biasa ya, perjuangan dakwah di sini itu. Tapi nanti insya Allah detailnya kita akan bahas kembali lebih dalam dengan kiainya langsung. Ya benar. Ustadz Fadli Daud, insya Allah nanti akan hadir juga di segmen ini, ya, sebagai pimpinan kepala pondok pesantren dan pembina lah ya, atau pendiri dari pejuang NTT yang jumlahnya sudah hampir 50-an orang. 50 orang. Dari awal berdirinya kegiatan perjuangan dakwah NTT ini. Dari 2016 Ustaz. 2016 Ustadz ya, baik. Sampai sekarang. Masya Allah. Ustadz Kuncoro boleh cerita sedikit Ustadz, sejarah Ustadz bisa berangkat ke sini itu seperti apa Ustadz? Kalau awal dulu Ustaz, awalnya dulu hanya sebatas impian aja Ustaz. Jadi dulu kan pernah waktu kecil itu kita lihat gimana sih NTT. Jadi dari kecil itu aneh udah kedoktrin Ustaz. Lihat dari layar kaca TV itu penasaran. Orang-orang NTT oh gini. Jadi dalam hati aneh itu terbesitlah doa Ustaz. Kapan ya aneh pengen ke NTT Ustaz? Dari kecil, kecilnya umur berapa tuh Ustaz? Mungkin SD sampai masa-masa MTS Ustaz. Oke. Karena kan dari TV itu Ustaz. Jadi penasaran aneh tuh pengen lihat gimana sih keadaan di daerah timur NTT Ustaz. langsung. Oke. Qadarullah lah Ustaz. Ada dulu salah satu kakak kelas ketika di Aliyah, itu beliau itu alumni dari Mahat dari Nuaimi. Beliau yang merekomendasiin aneh dan teman-teman untuk masuk ke Nuaimi. Singkat cerita, Nuaimi adalah masa di mana di situ di akhir pembelajaran itu kan ada tugas pengabdian Ustaz. Oke. Pengabdian masyarakat ya. Masyarakat. Kalau di sekolah umum mungkin KKN ya. Kayak KKN. Kuliah kerja naca, kuliah kerja nyata, tapi programnya nih setahun. Oke. Kan menarik itu Ustaz. Datanglah di situ pengajuan lokasi dari dosen kan, dari asatid, ada waktu untuk pengajuan lokasi. Artinya kita diberi kesempatan untuk memilih. Kesempatan untuk memilih. Masya Allah. Kebetulan juga aneh ada impian pengen menjamah daerah-daerah timur. Langsung kalau berpikir panjang Ustaz, aneh tulis di situ NTT. Walaupun belum tahu NTT gimana bentuknya, yang penting bismillah kata aneh pengen ke sana ya Allah gitu. Masya Allah. Qadarullah kalau berangkatkan aneh ke NTT. Ustaz. Masya Allah. Itu tahun 2019 Ustaz. Pertama kali aneh mendarat itu di Kupang Ustaz. Kupang ini ibu pesawat itu. Pesawat. Itu ibu Berarti kota. turunnya bukan di Labuan Bajo, Bukan, di Kupang. Di Kupang. Oke. Di Kupang ini ibu kota NTT Ustaz. Dari situlah mulai cerita aneh dari A sampai Z yang hal-hal yang sebelumnya belum pernah aneh temukan di kampung Ana. Aneh lihat di sini itu sesuatu yang Masya Allah kayak serasa di dunia lain Ustaz. Karena perdana baru lihat itu. Gimana tuh dunia lainnya tuh? Kayak misalnya dari yang kelihatan dari wajah-wajah orang timur, watak-watak orang timur, cara bicara mereka juga yang beda dengan kita yang di Sumatera. Tapi padahal sebenarnya sama aja, cuma hanya mungkin penampilan mereka yang berbeda. Ya. Banyak juga keunikan yang lainnya di sini. Masya Allah. Kalau boleh tahu sudah berapa tahun Ustaz di sini? Alhamdulillah ini tahun ke 6 Ustaz. Tahun ke-6 ya? 19. Dari 2019. 2019, sekarang sudah masuk 2025.
ya jalan 6 lah ya, jalan 6 tahun. Masya Allah, dan pastinya banyak pengalaman-pengalaman yang didapat di sini tadi ya. Aktivitas sekarang di NTT ini aktivitas sekarang Ustadz kan berada sekarang di Kampung Dusun Lalang ya Ustadz ya. Dusun Lalang. Sahabat Mida bisa melihat sedikit gambaran Kampung Lalang. Boleh. Di ini Ustadz, kita sudah pernah kan Mitra Dai Indonesia melakukan kolaborasi penyaluran sembako di Dusun Lalang ini. Ada di episode peduli yang di situ ada Dusun Lalang tuh. Medannya, perjalanannya, masya Allah, membawa amanah dari para muzaki, orang-orang baik di Jakarta sana, di kota, dan kita bawa sampai ke Dusun Lalang dan di dusunnya Ustadz Ahmad Kuncoro ini. Masya Allah. Aktivitasnya sekarang di Dusun Lalang apa Ustadz? Alhamdulillah sekarang Ustadz, untuk keseharian ngajar anak-anak TPQ Ustadz. TPQ. Oke. Ya kan alhamdulillah juga di Dubai Jare ini, khususnya di kampung di Dusun Lalang, mayoritas orang Muslim. Oke, mayoritas Muslim ya. Muslim. Tapi ada yang non Muslim. Ada. Oke. 1-2 kakak ada. Ya. Mayoritas orang Muslim. Dan Total dari berapa kakak Sat yang ada di sana? dari 30-an kakak Sat. Oh, nggak banyak ya? Nggak banyak. Berarti dusun. Satu dusun ya? Iya. Satu dusun. Di sana kan satu desa itu kalau tidak salah ada 5 dusun Sat. Oh. Satu kampung ada 5 dusun. Dan di Dusun Lalang itu ada 30 kakak. Di Dusun Lalang ada 30 kakak. Oke, ya. Keseharian aneh ngajar anak-anak Sat. Ngajar anak-anak ngaji itu biasanya sore. Sore. Karena anak-anak ini, nah anak-anak di sana Sat, hanya anak-anak SD saja. Oke. Karena kenapa? Karena selesai dari jenjang SD, mereka mau tidak mau, kalau mau melanjutkan ke jenjang selanjutnya harus keluar kampung. Karena di situ hanya ada SD saja. Oh, di dusun itu hanya ada? Hanya ada SD. Atau mungkin ke dusun sampingnya nggak ada? Nggak ada. Harus keluar ke kecamatan. Oh. Paling dekat saja. Iya. Dan itu Iya. harus benar-benar Ditempuhnya jauh juga. jauh, harus pokoknya harus nginep Sat. Oh. Harus kalau misalnya ada kenalan keluarga di dekat sekolah tersebut. Oh gitu. Kalau enggak cari kos dan lain sebagainya. Iya. Memang benar-benar nggak ada Sat. Jadi kalau memang mau lanjut ke jenjang selanjutnya SMP, MTS, Harus keluar. harus keluar. Luar dusun. Harus keluar dulu. Oke, berarti tadi Ustadz ngajar TPQ ya. Titik anak. Selain TPQ itu membina masyarakat juga di situ, Sat? Masyarakat alhamdulillah Sat. Kegiatan apa Sat yang ada di sana dengan masyarakat, Sat? Kalau untuk masyarakat itu biasanya pengajian Sat, kajian-kajian, Oke. fikih-fikih, Fikih. Masya Allah. fikih-fikih ringan Sat. Iya. Itu kan karena di sana kan kalau kita lihat masyarakat itu memang sih mayoritas Muslim. Cuma kalau Anda lihat Sat, pemahaman mereka terkait agama itu benar-benar masih minim. Oke. Contohnya terkait toharoh misalnya, Oh, bersuci ya? suci. Oke. Mereka masih benar-benar minim banget. Terus dan juga misalnya terkait misalnya untuk pengurusan misalnya contoh kecil kalau misalnya pengurusan jenazah Sat, Jenazah. itu juga mereka masih benar-benar minim banget. Iya. Artinya bagaimana menghormati jenazah itu ya? Benar. Iya. Masya Allah ya, berarti hadirnya Ustadz itu sangat Alhamdulillah Sat. bisa menjadi pencerah lah ya dalam urusan keagamaan di tengah-tengah di Dusun Lalang itu, Sat ya. Masya Allah. Kalau kegiatan dengan masyarakat di luar edukasi itu ada juga, Sat? Ada Sat. Mungkin kegiatan ini deh lebih ke kita ikut kegiatan mereka Sat. Kayak misalnya mereka kan mata pencariannya sebagai petani Sat. Oh. 100% itu 30 kakak itu semuanya bertani. petani Sat. Tani apa, Sat, kalau boleh tahu di sana? Macam-macam. Ada yang petani padi, ada yang kemiri Sat. Kemiri. Oh. Sama satu lagi yang sekarang itu yang lagi ini porang Sat. Apa tuh? Porang itu apa ya? Dia kayak semacam umbi-umbian Sat. Oh, umbi-umbian. Oke. Nah itu nanti diekspor untuk bahan obat-obatan Sat. Oh, Itu memang porang namanya. Porang. Porang. Mungkin sahabat Mida ada yang tahu porang apa? Bisa jelaskan di. Banyak di sana Sat. Oh, iya. Dan itu jadi salah satu bahan untuk membuat obat-obatan ya. Masya Allah. Masya Allah ya, kita jadi tahu nih berapa pentingnya sosok seorang dai di pedalaman itu ya, saja khususnya di Desa Lalang. Bisa dalam. Desa Lalang. Masya Allah. Dan kalau boleh tahu, Ustadz, di
Desa Lalang itu bagaimana antusias masyarakat menyikapi kedatangan dai itu seperti apa, Ustaz? Kalau untuk masyarakatnya sendiri, alhamdulillah dengan kedatangan kita, yang pertama mereka sangat baik, Ustaz. Karena memang sebelumnya mereka benar-benar mengharapkan kedatangan teman-teman dai. Ya karena memang mungkin mereka merasa memang diri mereka itu benar-benar ada yang kurang. Oke, merasa kosong ya. Merasa kosong. Jadi mereka benar-benar butuh sosok seseorang yang benar-benar bisa membantu mereka. Contohnya misalnya untuk anak-anak, mendidik anak-anak mereka ngajari ngaji. Karena kebanyakan dari mereka, orang tua mereka juga sibuk dengan kesibukan masing-masing saat bertani. Gitu. Iya. Kenapa nih sampaikan begitu? Karena salah satunya tempat mereka atau kebun mereka nih saat benar-benar jauh saat dari kampung itu benar-benar jauh. Kalau misalnya mereka pergi atau ngurus sawah kebun, benar-benar mereka harus nginep di kebun. Karena di kebun. Bener di kebun saat. Jadi mereka di kebun. Mereka punya rumah masing-masing saat di kebun tuh. Oh, jadi ketika dari rumah mau berkebun, itu jaraknya jauh. Saking jauhnya. Saking jauhnya, akhirnya mereka membuat base camp di situ untuk tidak kembali ke kampung. Alasannya tidak pulang itu apakah hanya jarak atau gimana, Ustaz? Jarak juga, Ustaz. Nah, terus juga ketika kita berkebun juga kan memang butuh waktu yang lama, Ustaz. Mungkin dari pagi sampai sore kan memang nggak memungkinkan untuk kita pulang ke rumah. Pulang cepat ya. Apalagi ditambah mungkin keadaan sudah capek ya, sudah lelah. Iya. Dan itu memang biasanya satu keluarga, otomatis kan anak-anak mereka ikut. Nah, jadi kurang waktu mereka untuk misalnya ngajarin anak-anaknya. Dari situlah hadir sosok kita, teman-teman kita ini untuk membantu anak-anak ini. Jadi ketika mereka ke ladang, anak-anaknya bisa tetap dikawal. Iya. Masya Allah ya. Berarti mereka sangat menyambut baik dengan adanya seorang dai. Salah satunya dengan faktor itu. Dan ditambah memang karakter mereka yang merasa kosong sehingga masih menerima itu ya, Ustaz ya. Ilmu-ilmu baru dari hal yang mungkin mereka belum ketahui gitu. Belum pernah tahu. Masya Allah. Nah, ini ada kopi, Ustaz. Ya. Tadi dianggurin nih. Dianggurin. Kebetulan ini kopi khas dari Manggarai, Ustaz. Manggarai, Ustaz ya. Apa bedanya kopi Manggarai ini, Ustaz, dengan kopi lain? Satu cerita yang aneh dapat dari kopi ini, Ustaz. Ini memang benar-benar pokok. Pokoknya pokok di sini. Mungkin kayak teh gitu kali ya? Lebih, Ustaz. Lebih. Jadi, kalau di sini nih, di Manggarai ini, Ustaz. Siapa saja yang bertamu ke rumah, sungguhnya pasti nih, Ustaz. Pasti kopi. Biar antum ke satu rumah, 2 rumah, 3 rumah, pasti tetap antum dikasih ini. Biar antum saya bilang, udah sampaikan. Sudah ngopi di samping. Tetap dibatin, Ustaz. Nah, dan itu bagian dari menghormati tamu dan kita juga menghormati tuan rumah gitu ya. Benar, berarti setiap rumah tuh kalau kita bertamu pasti kopi. Pasti. Masya Allah. Dan acara apapun, Ustaz, pasti harus ada ini. Iya. Mau misalnya gotong royong, Ustaz. Atau misalnya acara doa bersama, yasinan misalnya. Pasti yang mereka suguhkan ini. Apa karena kopi di NTT ini Manggarai Barat ini begitu melimpahnya kah? Salah satunya itu, Ustaz. Gitu. Dan itu juga memang menjadi ciri khas di sini, Ustaz. Suguhan kopi itu memang harus ada gitu. Boleh kita seruput dulu ya, sahabat Mida ya? Boleh, Ustaz, kita sambil minum dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang seger banget, Ustaz ya? Masya Allah. Dari tadi kita ngomong terus kan, ini dengan ini jadi nge-refresh lagi, Ustaz. Iya. Rasa agak beda memang. Jadi memang ini saya karakter yang memang kurang saat kalau kopi ya. Tapi mulai dari semalam, terus kita juga ngobrol malam sampai pagi ini sudah hampir kok gelas ketiga nih. Baru nyampe semalam jam 11, ini udah gelas ketiga. Masya Allah. Tapi memang nikmat, Masya Allah. Beda. Apalagi dengan cuaca yang begini. Apalagi dengan cuacanya yang rintik-rintik begini dari subuh ya. Masya Allah. Set, Masya Allah nih, udah poin-poin terakhir nih, Set. Pastinya kan dalam perjalanan dakwah tuh tidak luput dari ujian, tantangan ya. Bahkan kita nggak berdakwah aja kadang Allah uji kita gitu. Boleh mungkin cerita sedikit ujian-ujian atau tantangan yang pernah Ustaz dapatkan di medan dakwah? Yang pertama, Ustaz, di Manggarai Barat, daerah
Daerah mana Sat? Yang Sebelumnya Manggarai Timur. Sat. sebelumnya Manggarai Timur. Selesai Daerah mana Sat? Borong, Sat. Borong. Borong. Daerah Borong. Setelah itu sekarang bergeser ke Manggarai Barat, Dusun Lalang. Ke Lembor dulu, Sat. Oh, Lembor dulu dari Lembor, dari Lembor. Barong ya, apa? Borong. Dari Borong Borong ke Kecamatan Lembor, Lembor, Manggarai Barat, Manggarai Barat, baru pindah ke Dusun Lalang. Dusun Alang. Berarti sudah 3 titik tuh. 3 titik alhamdulillah. Masya Allah. Boleh dong, Sat? Cari tantangan-tantangan dari setiap titik yang Ustadz dulu pernah rasakan tuh gimana, Sat? Boleh. Yang paling berkesan lah selama Ustadz 6 tahun di NTT ini. Ini alhamdulillah, Sat. Ini udah titik yang ketiga ya. Ya. Sebelumnya itu di Borong itu kurang lebih kalau dari sini jaraknya ya 1 hari lah, Sat. 1 hari. Satu hari lah. Karena lewat 2 kabupaten nih, Sat. Insya Allah. 2 kabupaten. Makanya yang unik di NTT itu 3 jam, 2 jam, tapi tanpa macet. Tanpa macet. Jadi Bayang dong. kalau 3 jam ke Bandung plus macet gitu ya di Jakarta, ini 3 jam tanpa macet. Jadi kilometernya berkali lipat. Belum keloknya lagi. Belum lagi, waduh, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan saya untuk bersilaturahmi, merasakan perjuangan deh. Di Borong. Borong pertama. Oke. Itu 1 tahun. Terus selanjutnya di Manggarai Barat, ini di Lembor, di tempat Lembor, dan terakhir tadi di Salang. Di apa ujian-ujiannya, Sat? Nah, untuk 3 titik ini, kalau Anda lihat, Sat, yang pasti ya namanya Sebentar, maaf. Mik antum agak. Oke, lanjut. seperti yang Antum sampaikan tadi. Ibaratnya kalau orang tanam padi, pasti kan tumbuh rumput, Sat. Apalagi Oke. paham, apalagi kalau kita nggak nanam padi, Sat, pasti ada rumputnya. Tantangannya kalau misalnya ujian dari setiap lokasi ini mungkin sama ya, Sat. Lebih ke kalau yang aneh rasain lebih ke pribadi aneh aja. Oke. Mungkin kayak misalnya perasaan atau batin aneh, rindu, rindu rumah tuh pasti rasa, rindu orang tua. Terus juga kalau misalnya ketika datang inget kampung tuh, otomatis kan kita jadi kayak agak terganggu juga, Sat. Karena benar-benar fokus kita di pengabdian juga bisa terganggu karena benar-benar rindu orang tua, Sat. Kalau untuk di lapangan kurang lebih paling ya lebih ke masyarakat, Sat. Karena masyarakat ini kan kalau kita lihat nggak cuma 1-2. Maksudnya dari setiap kalau kita lihat masyarakat beda mata, beda penglihatan, beda telinga, beda pendengaran. Betul. Jadi benar-benar kita harus bisa membaur, Sat. Jangan sampai kita menjadi di antara mereka menjadi berpihak. Maksudnya berpihak di salah satu dari mereka. Ibarat kalau kita sampaikan itu jangan sampai kita menjadi sosok di masyarakat itu menjadi sosok yang justru menancapkan duri ke mereka. Jadilah kita sosok ke orang yang seharusnya mengambil duri itu dari masyarakatnya. Maksudnya ketika ada masyarakat yang bicara kurang baik ke masyarakat selanjutnya, jadi jadilah sosok kita di antara mereka. Seharusnya menjadi penengah di antara mereka. Masya Allah. Artinya ujiannya itu salah satunya adalah mungkin karakter ya, Sat. Karakter baik dari cara berbicara, bersikap. Tapi ada yang menarik, Sat. Ada yang bilang kenapa orang timur itu suaranya agak keras. Oh, bener. Nah, sebenarnya itu bukan karena mereka kasar atau apa, itu bukan. Tapi karena memang di sini itu satu rumah dengan rumah yang lain jauh, jaraknya jauh, Jaraknya sehingga mereka terbiasa untuk angkat suara gitu. Kalau kita kan angkat suara sedikit kedengeran banyak orang. Ini kan mungkin kalau nggak angkat suara nggak akan kedengeran, Sat ya. Ani juga punya satu cerita menarik, Sat, terkait suara dan juga memang pace-nya orang-orang timur. Jadi dulu kata orang tua angkatan Sat, pertama kali ketika Ane datang di lokasi yang pertama, Sat, pesan beliau itu hanya satu. Sat, antum jangan lihat orang timur ini dari mukanya. Kalau antum lihat mukanya saja salah. Biar antum lihat mukanya orang timur ini sangar-sangar, kata beliau. Tapi hati mereka itu sebenarnya Masya Allah luar biasa. Saya merasa, Sat. Nah, itu pesan beliau itu hanya satu ketika pertama kali Anda datang itu. Dan itu Anda buktikan selama pengabdian di NTT dari awal sampai sekarang memang benar. Benar ya? Benar. Masya Allah, Masya Allah. Terus yang kedua, terkait suara tadi. Kalau Anda tanya orang-orang tua dulu, Sat, itu memang dulu kan
ini daerah NTT masih banyak kebun, bahkan Iya. sekarang juga masih banyak. Masih. Jadi cara mereka berinteraksi antara ya antar keluarga lah misalnya. Kan kebun mereka lumayan berjarak Sat. Dulu kan belum ada handphone tuh. Betul. Jadi cara mereka berinteraksi pakai teriak Sat. Oh. Jadi teriak antar kebun gitu. Ah, Tanya kabar sudah makan belum? Tapi makanya pakai suara yang keras kan. keras. Dari situ kebiasaan mereka sampai sekarang. Masya Allah. Baik, tadi borong. Burung. Kalau yang di Lembor dan ini ada ujian-ujian yang menarik ya, Sat? Tantangan yang Ustadz rasakan tuh Kalau yang di Lembor, berbekas gitu di 6 tahun ini. enggak, Sat. Kalau yang untuk di Lembor dengan di Dusun Alang ini kurang lebih kan masih Mirip. satu. Deket ya, sama-sama Manggarai Barat. Sama-sama Manggarai Barat. Nah, mundur sedikit Sat. Aneh, jelas ini untuk terkait tempat lokasi ini. Jadi kalau uniknya di NTT nih Sat, aneh baru nemu yang namanya Indonesia Kaya di NTT Sat. Indonesia Bener-bener kaya kaya. di NTT Sat. Salah satunya Kenapa tuh? bahasa Sat. Kalau kita di Jawa, bahasa Jawa. Bahasa misalnya di Medan, bahasa Medan satu provinsi Sat. Tapi ketika kita datang di NTT Sat, hampir setiap kecamatan itu beda Sat. Ada hal yang berbeda. Memang bahasanya beda Sat. Oh, memang beda. Bahasa dengan budaya itu beda. Oh. Jadi kita di Manggarai Barat beda dengan saudara kita yang di Manggarai Timur. Maka Anda sampaikan tadi ya, kalau di Manggarai Barat kurang lebih 11-12 lah antar kecamatan. Tapi kalau kita sudah ke Manggarai Tengah, Manggarai Timur, dan kabupaten yang lainnya itu benar-benar beda. Sat. Oh. Bahasa dan budayanya itu benar-benar beda. Masya Allah. Banyak Begitu budaya. kayanya ya. Itu kayaknya. Iya. Terus kembali ke tadi, kalau untuk permasalahan di Manggarai Barat di lokasi Anda yang kedua ini, saya lebih ke sama kurang lebih Sat. Sama Lebih ke ya. tantangan Karakter tadi ya. karakter Iya. masyarakat. Apalagi setiap ini berbeda. Karena memang setiap lokasi kan beda-beda. Siap. Jadi kita ke lokasi yang baru, penyesuaian lagi. Iya. Beda karakter mereka. Masya Allah. Jadi banyak bersyukur kita jadi orang Indonesia nih Sat ya. Memiliki banyak sekali keunikan. Memiliki banyak sekali perbedaan. Walaupun berbeda-beda tapi kita tetap satu jua. Benar. Masya Allah. Bhinneka Tunggal Ika. Sat. Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir Sat, keunikan apa yang Ustadz paling rasa berkesan dalam diri Ustadz sehingga itu menjadi motivasi Ustadz untuk terus, bukan terus sih, tapi kan kita ke depan gak ada yang tahu ya, tapi minimal per hari ini Ustadz masih merasa ini sebuah hal yang unik, atau mungkin menjadi sebuah tanggung jawab, atau mungkin menjadi sebuah harapan ke depannya dalam tahun-tahun atau masa-masa ke depan perjuangan Ustadz di NTT ini. Monggo Ustadz. Kalau untuk keunikan dari 3 lokasi ini katanya Sat, dari lokasi 1, 2, dan 3 ini katanya lebih ke apa ya? Yang sebelumnya belum pernah aneh dapat Sat, ya. Di daerah-daerah manapun itu benar-benar aneh dapat baru di NTT itu rasa kekeluargaan. Kekeluargaan. Oke. Jadi orang sini itu tidak pandang bulu Sat. Siapapun kita, yang ketika kita datang ke mereka, datang ke hadapan mereka, datang ke rumah itu, mereka bukan lihat siapa antum dari mana, tapi yang mereka lihat, nah, ketika mereka datang ini berarti ini tanggung jawab saya. Oh. Ketika kita datang, otomatis bahkan mereka anggap anak Sat. Saking sayangnya mereka itu ke kita. Jadi aneh pun merasakan begitu di 3 titik ini sama Sat. Jadi anggapan mereka itu ketika kita datang itu benar-benar bukan dianggap orang lain, bukan dianggap siapa-siapa lagi. Benar-benar kita benar sudah dianggap sebagai anak sendiri Sat. Masya Allah. Sampai-sampai manggil mereka itu bukan kayak misalnya orang Jawa, manggil kita kan Mas. Terus kalau orang Sunda misalnya enggak, tapi panggilan mereka ke kita itu anak. Nak gitu ya. Anak. Saking sayang mereka. Saking sayangnya. Dan itu yang benar-benar salah satunya membuat Ustadz nyaman lah ya di sini, dan berharap bisa terus berkontribusi dalam perjuangan dakwah di NTT ini ya. Ada lagi Ustadz? Cukup? Ada lagi kah? cukup katanya Sat. Itu aja. Tapi kayaknya itu yang paling berkesan karena saya pun merasakan di mana kedatangan saya semalam, Masya Allah,
jam 11-an lebih ya. Mereka masih menunggu kedatangan kami dan dengan cara adat istiadat yang Masya Allah sangat menarik. Kita diberikan ayam putih ya Ustaz ya, yang menandakan di situ ketulusan hati, kebersihan hati dengan kedatangan kita dan menjadikan kita bagian dari tanggung jawab mereka. Hingga tadi dibilang ya sampai dianggap menjadi anak sendiri saja. Satu lagi bernama, Boleh Ustaz, ini silakan. bener-bener yang aneh rasakan Ustaz. Ini kayak curhat ya ada. Ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru ini momen dimana Agak sedih sahabat nih. Mida harus tahu nih. Bener-bener agak sedih. Siap. Jadi kayak di tempat yang terakhir nih Ustaz. Nah, Lokasi yang sekarang ini aneh tempatin itu di kampung Lalang. Lalang. Itu benar-benar aneh rasakan seperti yang aneh sampaikan tadi Ustaz. Jadi orang tua aneh itu benar-benar nganggap aneh itu bukan orang lain. Sampai-sampai misalnya dalam segi makan Ustaz. Yang seperti yang aneh sampaikan tadi, ladang mereka itu Ustaz, jauh Ustaz. Nggak bisa ditempuh dalam waktu misalnya 1 hari. PP itu karena benar-benar jauh banget. Jadi ketika mereka tahu ketika aneh di rumah, saking sayangnya mereka ke anak, mereka benar-benar pulang hanya untuk masakin aneh nasi, Sat. Masya Cuma Allah. masakin aneh nasi, habis itu pulang lagi ke kebun. Masya Allah. Aneh- Padahal jauh ya kebunnya. Jauh, Sat. Iya, Masya Allah. Itu aneh pernah ke sana sekali, itu benar-benar nggak mau. Nggak mau PP, nggak mampu, saya benar-benar harus nginep. Itu rasa kasih sayangnya mereka ke kita itu benar-benar luar biasa. Masya Nah, Allah. itu benar-benar menjadi salah satu kenapa aneh masih betah dan ingin menetap di NTT kan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi itu salah satu ya tadi ya. Pas antum mau kemana tadi? Mau berangkat ngajar ya? Nah, aneh kan ngajar di kampung. Ngajar di kampung. Masih di kampung dengan kebun mereka kan jauh. Jauh. Jadi mereka ini benar-benar Balik dulu. balik ke rumah Cuman buat masakin mau nasi. masakin aneh doang. Itu nasi. Tapi lauknya sudah ada. Belum juga, Sat. Belum ada juga. Mau menyiapin makan aneh doang. Oh, iya. Padahal antum bisa nyiapin sendiri. Susah juga. Karena di sini masih pakai ini, Sat. Kayu bakar. Iya. Pun kalau pakai Iya, Masya Allah ya. Artinya itu bagian dari sebegitu dekatnya mereka dengan kita. Ya, Ustaz ya. ya aneh pun pribadi pun ngerasa biar keluarga aneh jauh, tapi aneh tetap ngerasa mereka tuh deket. Masya Allah, Masya Allah. Jadi dingin nih karena hujan ya. Tapi ala kulli hal Ustaz, Masya Allah. Saya Kisah yang sangat inspiratif ya di setengah jam kurang lebih di 1 jam ini ya kita merasakan ya ikut merasakan bagaimana perjuangan dai kita di NTT dan sebegitu bermanfaatnya sosok seorang dai di pelosok-pelosok NTT ini saja ditambah dengan mereka yang sangat welcome dan tadi yang saya tangkap juga mereka tuh sangat merasa kosong, ingin diisi, apalagi dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Dan yang non muslim sana pun merasa manfaat juga saja dengan adanya dai kita ya pastinya ya. Tidak, dengan keharmonisan toleransi di sini sangatlah Masya Allah gitu ya. nomor 1, Sat. Nomor 1 di sini tuh. Itu nomor 1. Jadi enggak, walaupun ya kita jangan don't judge by the cover gitu ya. Tidak melihat dari cover tapi aslinya di sini tuh sangat kekeluargaan. Saya pun malam melewati ini kumpul di mana-mana itu begitu harmonis sekali kekeluargaan di antara mereka dan itu yang menjadi bagian dari spirit teman-teman kita di pejuang NTT untuk bisa terus berkhidmat dan memberikan kontribusi yang terbaik. Dan insya Allah Mitra Dai Indonesia akan membuka kolaborasi dengan siapapun orang-orang baik yang ingin membangun negeri kita khususnya yang ada di pelosok-pelosok yang kita kerjasamai dengan pejuang NTT ini. Jazakallah khairan Ustaz. Siap. Kuncoro Ahmad Aminuddin. Masya Allah. SH ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Sat. Alhamdulillah. Amanat akademisnya juga jalan. Amanat dakwahnya juga selesai. Kita doakan semoga Ustadz selalu sehat. Amin, Allah, amin. Ya, dan juga dakwahnya selalu diberikan kemudahan sehingga bisa menjadi amal jariah buat Ustadz nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mitra dai yang ikut mendoakan dan juga ikut menyisihkan sedikit yang kita miliki untuk membangun negeri ini khususnya di pelosok negeri ini bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala
bahwasanya kita ikut membangun negeri ini dengan apa yang bisa kita berikan. Itu aja mungkin sesi kita pertama di serial Safari Dakwah NTT ini. Semoga ini bukan yang pertama. Ada serial-serial selainnya. Harus ya, bisa ke Mentawai, kemana ya. Tapi tujuannya untuk melihat, merasakan kepada sahabat media semua perjuangan saudara-saudara dai kita yang ada di penjuru-penjuru negeri. Saya mohon maaf atas kekurangan dari apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Ustaz, mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Boleh kopi dulu Ustaz sebelum kita tutup. Insyaallah. Bismillah. Hai, mantap ini kopinya, masya Allah. Ya, nggak ada duanya dan wah menjadi pengikat dari setiap kegiatan yang ada di sini, tuh ya. Benar. Masya Allah. Dan saya juga mengucapkan seluruh sahabat Mida, penonton setia Mida Channel, semoga Allah Subhanahu Wa Taala sehatkan kita semua dalam beribadah, khususnya di pembuka tahun dan menuju Rajab, Sya'ban, dan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.